Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Karisma Diana Putri, mahasiswa Manajemen Prodi Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Amdal Surabaya. Di video kali ini saya ingin berbagi beberapa materi mengenai strategi pemasaran yang ada di lembaga pendidikan, khususnya terkait dengan bauran pemasaran atau yang biasa kita sebut dengan marketing mix. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Desain Produk dengan dosen pengampu Bapak M. Solah MPD. Keunggulan untuk menjadi mahasiswa manajemen pendidikan Islam yang pertama ialah dengan menjadi mahasiswa manajemen pendidikan Islam, kita bisa mempelajari ilmu mengenai manajemen di dalam bidang pendidikan. Nah, ilmu yang kita dapat untuk pendidikan selanjutnya itu sangat penting dan sangat bermanfaat untuk generasi selanjutnya agar pendidikan di Indonesia menjadi lebih maju dan lebih baik lagi. Nah, keunggulan selanjutnya dengan menjadi mahasiswa manajemen pendidikan Islam, kita sebagai individu lebih dilatih menjadi manajer yang baik. Karena dengan menjadi manajer yang baik akan berdampak pada hasil yang akan dicapai selanjutnya. Dampak globalisasi melahirkan persaingan yang ketat di dalam dunia pendidikan, sehingga mengubah fokus manajemen pendidikan dari sekedar sebagai alat untuk melayani proses pendidikan secara kelembagaan menjadi bagaimana membuat pemakai pendidikan diubah menjadi pelanggan pendidikan. Perubahan ini merupakan konsep pemasaran jasa pendidikan yang diterapkan untuk memahami gejala dari perkembangan tersebut. Pemasaran sendiri merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan bisnis yang dirancang untuk menyambungkan rancangan produk, harga, promosi, distribusi produk, sumber daya, dan konsep-konsep penjualan. Pemasaran mempunyai peranan yang sangat penting karena pemasaran mempunyai kedudukan sebagai perantara antara produsen dan konsumen dalam melakukan transaksi penjualan dan bertujuan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Dengan demikian, lembaga pendidikan dalam menjalankan usahanya perlu mengembangkan strategi pemasaran agar mampu bertahan dalam persaingan yang beraneka ragam. Pelaksanaan pemasaran jasa pendidikan pada dasarnya dapat dilakukan dengan berbagai strategi yang sesuai dengan kondisi dan situasi pasar yang dikenal dengan bauran pemasaran atau yang biasa kita sebut dengan marketing mix. Sebagai pelaksanaan strategi pemasaran jasa pendidikan di madrasah atau sekolah yang akan kita bahas pada video kali ini. Bauran pemasaran atau marketing mix merupakan unsur-unsur yang sangat penting dan dapat dipadukan sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan strategi pemasaran yang dapat digunakan untuk memenangkan persaingan. Lembaga pendidikan merancang rencana pemasaran yang terintegrasi untuk menghasilkan respon yang diinginkan dalam pasar sasaran. Unsur-unsur yang terdapat dalam bauran pemasaran terdiri dari 7 aspek utama, yang terdiri dari 4 aspek tradisional yang berhubungan dengan pemasaran barang, dan 3 aspek selanjutnya berhubungan dengan perluasan bauran pemasaran. Nah, apa saja sih aspek-aspek tersebut? Yang pertama ada aspek produk atau produk. Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan pada pasar agar menarik perhatian, akuisisi, penggunaan, dan konsumsi yang dapat memuaskan suatu keinginan dan kebutuhan konsumen. Dalam bauran produk pendidikan, hal yang ingin dicapai ialah diferensiasi produk untuk memudahkan konsumen mengenali produk yang dipasarkan oleh produsen. Dan untuk yang kedua, ada aspek price atau harga. Harga adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh konsumen untuk mendapatkan suatu produk. Penentuan harga merupakan titik krisis dalam bauran pemasaran karena harga menentukan pendapatan dari suatu usaha atau bisnis. Penetapan harga yang baik dapat memberikan keunggulan bagi produsen dalam memasarkan produknya. Untuk yang ketiga, ada aspek place atau tempat atau lokasi. Lokasi berarti berhubungan dengan tempat perusahaan, jasa atau produk yang bermarkas dan melakukan aktivitas kegiatannya. Pemilihan lokasi ini merupakan nilai investasi yang paling mahal, sebab lokasi bisa dikenal sebagai penentu ramai atau tidaknya suatu bangunan. Para pimpinan lembaga pendidikan sependapat bahwa lokasi letak lembaga yang mudah sebagai kendaraan umum cukup berperan sebagai dasar pertimbangan bagi calon siswa dalam memilih lembaga pendidikan. Untuk yang keempat ada aspek promosi atau promosi.
Promosi merupakan aktivitas pemasaran yang berusaha untuk menyebarkan informasi, memengaruhi atau membujuk atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan oleh lembaga yang bersangkutan. Untuk aspek yang kelima ada people atau orang. Orang merupakan seluruh pelaku yang memainkan peran dalam penyajian jasa sehingga dapat mempengaruhi persepsi pembeli. Dalam pendidikan, people berarti orang-orang yang terlibat dalam proses penyajian seperti tata usaha, kepala sekolah, guru, dan karyawan. Pendidik dan kependidikan ini sangat penting dan bahkan menjadi pokok dalam pemberian layanan pendidikan kepada para siswa selaku konsumen atau pelanggan jasa pendidikan. Lalu aspek yang keenam, terdapat physical evidence atau bukti fisik yang merupakan lingkungan fisik tempat jasa diciptakan yang langsung berinteraksi dengan konsumennya. Dalam bauran pemasaran terdapat dua macam physical evidence. Yang pertama, desain dan tata letak gedung seperti kelas, gedung sekolah, perpustakaan, lapangan olahraga, dan